Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiase, belajar jadi guru dalam membahas mata kuliah pendidikan IPS di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4106. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas modul 4 tentang isu dan masalah sosial budaya dalam pembelajaran IPS SD. Ada 3 kegiatan belajar dalam modul 4 ini, yaitu kegiatan belajar 1, tren globalisasi dalam keberagaman budaya, kegiatan belajar 2, masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan, kegiatan belajar 3, masalah-masalah hukum, ketertiban dan kesadaran hukum. Dalam modul 4 ini, kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan isu dan masalah sosial budaya dalam pembelajaran IPS. Di dalamnya kita akan membahas tentang 3 hal ini. Baiklah, sahabat pembelajar, kita mulai membahas kegiatan belajar 1 tentang tren globalisasi dalam keberagaman budaya. Yang pertama kita bahas dulu tentang globalisasi. Globalisasi itu suatu keadaan atau kondisi di mana isu dan masalah-masalah yang ada menyangkut berbagai masalah bangsa dan negara atau bahkan seluruh dunia. Ini menurut Nursyid Sumatmaja tahun 2008. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu menolak bahkan menghindari globalisasi. Karena tidak ada pilihan lain kecuali menyesuaikan diri dengan langkah melakukan perubahan. Perubahan yang penting itu antara lain menyesuaikan sistem pendidikan, dalam arti penyesuaian seperlunya agar mampu mengantisipasi realita yang ada. Nah, semestinya pendidikan nasional juga mampu mengantisipasi satu langkah lebih maju dibanding segi kehidupan lainnya. Pendidikan tidak hanya memberikan pengertian dan keterampilan untuk untuk hidup secara efektif dalam masyarakat global dewasa ini, tetapi juga harus mampu memberikan kemampuan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang-peluang di masa datang dan juga akan mampu menghargai masa lampau. Pemahaman terhadap globalisasi merupakan suatu proses cara memandang dunia dengan hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya. Pemahaman ini harus mengandung hal-hal seperti yang pertama, pengertian bumi beserta manusia sebagai bagian dari jaringan yang berkaitan. Yang kedua, kepedulian bahwa terdapat pilihan-pilihan yang bersifat individu, nasional maupun universal. Namun demikian yang diambil haruslah demi dunia yang lebih baik di masa datang. Kemudian yang ketiga, menerima bahwa bangsa-bangsa lain memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dan mungkin lebih senang pada pilihan yang lain. Pendidikan global itu adalah suatu sarana agar peserta didik mengerti bahwa mereka ini adalah bagian dari masyarakat dunia. Sekalipun demikian, tidak berarti harus mengingkari dirinya sebagai warga dari suatu bangsa. Nah, contoh masalah dan isu sosial yang bersifat global, yang pertama itu adalah krisis energi. Yang kedua, adanya gap atau jurang pemisah antara negara kaya dan negara miskin. Yang ketiga, kepadan penduduk. Yang keempat, perdagangan internasional. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam adalah perdagangan obat terlarang dan sebagainya. Selanjutnya kita bicarakan tentang keberagaman budaya. Keberagaman budaya ini mengandung dua arti, yaitu keberagaman artinya ketidaksamaan atau perbedaan, dan budaya ini berarti dalam rangka masyarakat, dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang
dijadikan milik manusia dalam belajar. Jadi dengan demikian, keanekaragaman budaya ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu masyarakat memiliki lebih dari satu perangkat, gagasan, atau tindakan dan hasil karya. Ini menurut Kuncharaningrat. Pembelajaran IPS ini akan sangat menarik jika didorong mengenai berbagai perbedaan di antara mereka. Akan tetapi tidak melupakan kesamaan dan kebersamaan sebagai anggota kelas tersebut. Menurut Scale, pembelajaran IPS pada dasarnya ini mengutamakan atau memperbolehkan perbedaan dalam persamaan, atau sebaliknya, persamaan dalam perbedaan. Dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, timbul berbagai masalah dan isu. Di antaranya adalah ada pembauran, prasangka, dan etnosentrisme, atau melahirkan superioritas dan inferioritas. Menurut Kuncharaningrat, pembauran itu adalah proses sosial yang timbul apabila ada hal-hal yang pertama itu adanya golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, kebudayaan-kebudayaan golongan yang tadi tersebut masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya berubah wujud menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya golongan-golongan yang tersangkut dalam proses asimilasi ini adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Dalam hal ini, golongan minoritaslah mengubah sifat yang khas dari unsur-unsur kebudayaannya, kemudian menyesuaikan dengan kebudayaan dari golongan mayoritas sedemikian rupa sehingga lambat laun kehilangan kepribadian budayanya dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas. Ada beberapa faktor yang menghambat proses pembauran. Yang pertama itulah kurang pengetahuan terhadap budaya yang dihadapi. Yang kedua, sifat takut terhadap kekuatan dari kebudayaan lain atau inferioritas. Kemudian yang ketiga, memandang terlalu tinggi terhadap kebudayaan sendiri dan memandang rendah terhadap kebudayaan yang lain atau perasaan superioritas. Akibat berkembangnya hambatan pembaharuan, maka akan timbul kecurigaan dan ketidakpercayaan antar pendukung kebudayaan tersebut dan juga sulit menanamkan sikap toleransi yang didasari oleh simpati. Nah, dengan pendidikan tentang keberagaman atau multicultural education membebaskan siswa-siswa kita dari cara berpikir dan memandang yang sempit terhadap perbedaan kebudayaan, sehingga melalui pendidikan ini pula diharapkan mampu dikembangkan sikap toleran yang didasari simpati dan kasih sayang. Peserta didik ini dapat memahami perkembangan sejarah dalam perspektif multi etnik dalam pandangan sejarah bangsa-bangsanya. Artinya bahwa peserta didik selain mempelajari sejarah nasional dan sejarah dunia, mereka pun harus mempelajari sejarah budaya golongan minoritas. Seperti kalau di Indonesia misalnya ada sejarah budaya Cina, budaya Arab, budaya India, kemudian diperoleh suatu pengertian bahwa dalam membina kebersamaannya harus menerima perbedaan. Nah, selanjutnya nanti kita akan bicarakan globalisasi dengan dan keberagaman budaya Indonesia. Jadi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia
merasakan perkembangan globalisasi atau gelombang globalisasi yang semakin lama semakin terasa menerpa segala segi kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan tentunya budaya. Kemudian luasnya wilayah Indonesia yang mampu diperpendek jaraknya dengan telekomunikasi eh, satelit, yaitu di era tahun 70-an itu Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mempercayakan sistem komunikasi dengan menggunakan SKSD atau sistem komunikasi satelit domestik, yaitu satelit Palapa, bahkan berlangsung sampai tahun 80-an. Jadi Indonesia tidak menggunakan jasa lain tapi milik sendiri. Nah, derasnya arus globalisasi ini yang masuk ke Indonesia memberikan keuntungan seperti alih pengetahuan dan teknologi yang cepat, kemudian peristiwa-peristiwa di dunia lain bisa diketahui dengan cepat karena jarak tidak lagi menjadi halangan. Bahkan masyarakat dapat mengakses berita secara real time, apakah itu berita baik maupun buruk. Nah, selain memberikan dampak positif dari globalisasi ini juga tentu memberikan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya daripada globalisasi khususnya bagi generasi muda, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku yang meniru budaya lain yang belum tentu sesuai dengan budaya bangsa sendiri atau yang sering kita kenal dengan westernisasi, yaitu meningkatnya seperti penggunaan obat-obat terlarang, seks bebas, dan gaya hidup konsumerisme dan lain sebagainya. Melihat keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh globalisasi, maka kita harus mewaspadai perkembangan lebih lanjut demi kelangsungan generasi muda kita di masa datang. Nah, tentunya kita tidak akan mampu menolak arus globalisasi, namun dengan lebih memahami globalisasi agar dapat diperkenalkan kepada peserta didik kita. Pembentukan sebagai warga negara yang baik bisa dilakukan melalui pendidikan formal, yaitu pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang menghormati dan menghargai keragaman budaya, bahkan perbedaan budaya harus dianggap sebagai suatu modal untuk memperkaya budaya diri sendiri. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa masalah integrasi bangsa dan negara salah satunya itu adalah masalah pembauran. Masalah pembauran menjadi salah satu program pemerintah, maka usaha ke arah tersebut patut mendapat dukungan dari semua pihak. Kelamanan proses pembauran tersebut menurut Kuncharaningrat dilatar belakangi oleh belum cakapnya sikap saling toleransi dan bersimpati. Di beberapa lingkungan, hubungan antara masyarakat Cina dan Jawa kurang begitu harmonis, sehingga masih terbentuk stereotip yang kuat tentang Cina. Jadi yang dimaksud dengan stereotip itu adalah karakter yang dimiliki oleh individu berupa ciri khas perilaku dan emosi yang sama dalam suatu kelompok primordial, yaitu kesamaan daerah, misalnya sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Bali, sama-sama orang Papua, dan lain sebagainya. Stereotip ini terbentuk berdasarkan suatu pendapat yang sudah ada, kemudian diperkuat oleh pengamatan pribadi secara sepintas dan biasanya berkomunikasi negatif. Nah, setelah munculnya stereotip, maka akan muncul prejudis atau prasangka yang merupakan sikap negatif yang tidak dapat dibenarkan oleh suatu kelompok tersebut. Prejudis atau prasangka tersebut dapat berupa perasaan tidak suka, marah, jijik, tidak nyaman, dan bahkan kebencian. Setelah munculnya
stereotip dan prasangka, akhirnya akan muncul diskriminasi yang merupakan perilaku negatif yang tidak dibenarkan pula untuk anggota masyarakat tersebut. Ini menurut Stangor tahun 2011. Menurut Stangor, stereotip itu berada dalam ranah kognitif, sedangkan prasangka ada dalam ranah afektif, dan diskriminasi berada dalam ranah perilaku. Stereotip ini bisa menumbuhkan fanatisme dan kecurigaan yang akhirnya akan menutup diri masing-masing kelompok dan akan memperkuat stereotip itu sendiri sehingga menghambat pembauran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah sahabat pembelajar, selanjutnya sekarang kita membahas bagian D tentang pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keberagaman budaya. Apabila diamati sepintas antara globalisasi dengan keragaman budaya, nampak ada kontradiktif atau kontradiksi. Di satu sisi, globalisasi menyadarkan kita akan adanya kesamaan dalam kehidupan manusia di muka bumi, baik kesamaan kebutuhan maupun keinginan. Dan di sisi lain, keanekaragaman budaya mengajarkan kepada kita bahwa ada perbedaan di antara manusia sebagai pendukung kebudayaannya. Nah, fungsi pembelajaran IPS antara lain membantu untuk mengembangkan kemampuan pemahaman terhadap diri pribadinya, agar mampu mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman budayanya, memperkenalkan proses sosialisasi, memberikan pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dalam mengambil keputusan untuk masa datang dan masa kini. Dan masa kini dalam mengambil keputusan untuk masa datang. Mengembangkan keterampilan menganalisis dan memecahkan masalah serta membimbing pertumbuhan dan perkembangan partisipasi dalam aktivitas di masyarakat. Ini menurut Scale. Jadi pembelajaran IPS dalam proses pembelajarannya harus mampu mengembangkan sikap hormat dan menghargai akan tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus menerima keanekaragaman budaya di dalamnya. Sekalipun ada dua masalah tersebut, tidak hanya menjadi kepedulian pendidikan IPS, namun pembelajaran IPS diberi posisi yang penting. Nah, tujuan daripada pemberian keanekaragaman dalam IPS yang pertama itu adalah mampu mentransformasikan bahwa sekolah akan memberikan pengalaman dan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik baik putra maupun putri sekalipun mereka memiliki perbedaan budaya, sosial, ras, dan kelompok etnik. Yang kedua, membimbing peserta didik untuk mengembangkan sikap-sikap positif dalam mendekati masalah perbedaan budaya, ras, etnik, dan kelompok agama. Kemudian yang ketiga, mendorong peserta didik untuk tidak jadi kelompok yang dirugikan dengan cara memberikan keterampilan dalam mengambil keputusan dan mengembangkan sikap sosial. Yang keempat, membimbing peserta didik mengembangkan kemampuan memahami saling ketergantungan dan ketergantungan budaya, serta mampu melihatnya dari pandangan yang berbeda-beda. Kemudian pemberian pembelajaran globalisasi dalam IPS ini memiliki tujuan. Yang pertama, mampu menanamkan pengertian bahwa sekalipun mereka berbeda, tapi sebagai manusia memiliki kesamaan-kesamaan. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pemahaman bahwa bumi dihuni oleh manusia yang memiliki saling ketergantungan dan lebih banyak memiliki kesamaan budaya daripada perbedaannya. Yang ketiga, membantu peserta didik memahami kenyataan bahwa pada masalah-masalah yang dihadapi bersama, yaitu masalah kelebihan penduduk bumi, pencemaran, apakah air dan udara, kelaparan, dan masalah-masalah global lainnya. Yang keempat,
membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia dan keterampilan menganalisis informasi yang diterimanya. Nah, dari tujuan-tujuan yang ditampilkan tadi bahwa melalui pembelajaran IPS ini diharapkan akan lahir generasi muda yang penuh pengertian dalam bekerja dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangan jiwa. Nah, dengan pendidikan global ini, kita mengetahui bahwa masalah pembauran berkenaan dengan adanya golongan minoritas dalam budaya mayoritas, kemudian tidak hanya dihadapi oleh bangsa-bangsa Indonesia, tetapi juga oleh beberapa negara seperti Amerika dengan masalah pembauran antara golongan kulit putih dengan golongan kulit hitam. Dengan demikian, dari pendidikan globalisasi ini kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran dalam memecahkan masalah yang sama. Kita sadar tidak hanya masalah pembangunan yang dihadapi oleh beberapa negara, tapi masih banyak masalah dan isu yang besar seperti urbanisasi, kepadatan penduduk, pencemaran lingkungan, perdagangan bebas, dan lain sebagainya, yang mana pemecahan masalah dan isu tersebut dibutuhkan suatu kerjasama dan saling pengertian antar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini, membahas modul 4 kegiatan belajar 1 tentang tren globalisasi dalam keragaman budaya. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas modul 4 kegiatan belajar 2 tentang masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan. Terima kasih.